Istifham ya yang bertanya. Pertanyaan. Makna dan macam-macam istifham pertanyaan telah dibahas dalam pembahasan isim mabni. Karena ia termasuk bagian darinya ya. Jadi ini mengingat lagi pembahasan yang lalu ya tentang isim-isim mabni. Isim mabni itu kan apa saja? Ingat domir terus. Halo Pak Sukardi suaranya. Domir terus apa lagi? Ada Lino ada Bu Sima. Domir. Isim isyarah. Fiil. Fiil madi. Isim isyarah, isim syarat ya, isim Usul, apa? isim mausul, Isim mausul dan isim fiil. Nah, itu istifham kan termasuk ya. Nah, dia sudah dibahas tentang makna dan macam-macamnya. Ya, di sini disebutkan lagi secara ringkas ya, ia menjadi suatu uslub gaya bahasa yang bertujuan untuk bertanya. Tadi kan uslub itu kan suatu rangkaian kalimat ya yang disusun untuk tujuan makna tertentu kan gaya bahasa itu punya tujuan. Nah, tujuan dari pertanyaan ya bertanya gitu ya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kata yang bermakna istifham pertanyaan bisa berupa isim mabni yaitu man ya atau manza siapa, ma atau maza apa ya, mata kapan, ayana kapan ya, aina di mana, kaifa bagaimana, anna ini maknanya bisa dua, bisa bagaimana atau dari mana. Kam berapa. Nah, istifham juga dibagi ya. Ada yang termasuk isim mabni, ada yang termasuk isim murab, dan ada yang termasuk huruf. Ini harus kita membedakan ketika ketemu istifham itu. Ya, jadi ada yang termasuk mabni, ini yang paling banyak. Lalu ada yang termasuk isim murab, ada yang termasuk huruf. Kalau isim murab kan berarti kelihatan perubahannya, yaitu cuma satu, ayu saja. Yang mana? Ya, jadi dia murab, bisa berubah, bisa ayu, bisa ayah, bisa ayi kan gitu. Biasanya kalau diidopatkan jadi mudhof, ayu syai'in, ayah syai'in, ayi syai'in bisa berubah-ubah. Kalau tidak diidopatkan ya tanwin ayun, ayan, ayin, ayam mata doona falahul asmaul husna. Ya, ada yang termasuk huruf. Yang termasuk huruf cuma dua. Itu hal dan a dan maknanya sama. Apakah? Jadi hal dan a itu adalah huruf. Ya, nah mengetahui ini penting karena nanti kaitannya dengan mengirobkan. Kalau untuk huruf ya jangan dipikirkan kedudukan irobnya apa. Karena semua huruf itu la mahalalahu minal irob. Tidak ada kedudukan dalam irobnya huruf itu. Nggak usah dipikirkan kalau hal dan a karena termasuk huruf. Nah, lalu yang harus nanti dipikirkan itu adalah isim mabni dan isim murab ini. Dia dalam kalimat irobnya apa? Apakah marfu, mansub atau majrur? Ya, kalau marfu apakah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar dan sebagainya. Kalau mansub, maf'ul bih dan seterusnya. Majrur itu kan sudah kita bahas. Dan itu harus kita kuasai ya alasan-alasan irob tadi itu. Ya, dari segi pengiroban, kata istifham ini memiliki kedudukan irob yang beragam. Sangat bergantung kepada makna yang kita pahami dari struktur kalimatnya dengan rincian sebagai berikut. Nah, kita bahas satu persatu ini dari kata istifham yang di atas ini. Kita bahas satu persatu dia ragam irobnya seperti apa saja. Yang pertama ayu, yang mana? Ayu itu yang mana? Jadi irobkan, nah ini rincian dalam irobnya. Diirobkan sebagai mubtada,
Jadi ada syaratnya di sebagai mubtada jika setelahnya adalah fiil lazim ya atau fiil mutaaddi yang disebutkan maf'ul bihnya. Ya, atau isim nakiro atau jumlah ismiyah atau sibuk jumlah dan yang disebutkan setelahnya tersebut menjadi khobarnya. Ya. Artinya ayu itu diirobkan mubtada karena kan dia di awal kalimat. Ya kan? Ayu diirobkan mubtada. Ya, simpelnya begini, ketika kata setelahnya ya kata beri setelah apa namanya yang di depannya itu cocok jadi khobarnya. Ya, jadi kalau kata yang berikutnya, maksudnya kalau diidopatkan bukan mudhof ilaihnya ya, jadi setelah mudhof ilaih. Karena kan ayu rojulin misalnya. Ya, lelaki yang mana rojulinnya kan mudhof ilaih ya. Maksudnya setelah mudhof ilaihnya ayu rojulin hadoro, ya, kata hadoro. Ya, kata hadoronya ini cocok nggak jadi khobar bagi ayu. Ya, kalau cocok jadi khobar berarti ayunya apa? Mubtada. Nah, cocok jadi khobar itu kemungkinannya satu, dia fi'il lazim. Masih ingat fi'il lazim itu apa? Yang membutuhkan objek. Yang tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan. Yang tidak membutuhkan objek. Kenapa harus fi'il lazim? Karena kalau fi'il muta'addi, ya, kalau fi'il muta'addi itu bisa berkemungkinan ayaknya jadi maf'ul bihnya gitu. Ayunya. Ya. Karena kalau muta'addi itu berkemungkinan ayaknya jadi maf'ul bih. Contoh. Misalnya ayat kitabin ya ayat kitabin. Buku yang mana? Aduh, ini susah nulisnya. Ya, ayat kitabin takra'u gitu ya. Ini sebenarnya ada di bawah ya, cuman kita ini dulu untuk bisa paham. Ya, buku yang mana yang kamu baca? Nah, takra'u ini lazim atau muta'addi? Lazim. Objek atau tidak? Takra'u membaca. Buku. Membaca butuh Perlu objek objek. enggak? Membaca Butuh. apa? Kan perlu objek. Baca ya. Itu muta'addi. Nah, kalau dia muta'addi, maka kemungkinan ayatnya ini yang jadi maf'ul bihnya. Jadi objeknya. Makanya dia dibaca mansub. Ayat kitabin takra'u. Kitabinnya mudhof ilaih dari ayat. Buku yang mana yang kamu baca, artinya bisa dibalik. Kamu membaca buku yang mana, kan begitu. Objeknya. Ya. Objeknya kan. Ya. Nah, maka syarat ayu jadi mubtada apa namanya marfu, ayu dibaca ayu kalau fiilnya lazim, kalau hadoro hadir, lazim atau mutadi? Lazim. Lazim, hadir bisa nggak butuh objek, hadir aja. Menanyakan subjek ya tiranya Pak Saudara. Enggak, kalau tidak butuh yang objek. Saya hadir, hadir apa kan nggak ada objek. Hadir aja, sama kayak datang. Ya. Ya. Begitu. Kalau disebutkan tempatnya itu bukan objek, itu namanya keterangan tempat berarti kan. Nah, hadoro itu lazim, maka ayunya mubtada, rajulin mudhof ilaih dari ayu, hadoronya yaitu fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa ya.
punya kedudukan sebagai khobar dari ayu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua itu satu ya, fi'il lazim ini satu. Kalau ayunya jadi mubtada, setelahnya fi'il lazim karena cocok jadi khobarnya. Yang kedua bisa juga fi'il muta'addi, bisa fi'il muta'addi tapi yang disebutkan maf'ul bihnya. Nah, kalau fi'il muta'addi lalu setelah fi'ilnya disebutkan maf'ul bihnya, nah berarti udah aman, udah ada maf'ul bihnya gitu. Maka ayunya tetap. Kalau tadi mah nggak ada. Kalau tadi kan nggak ada, nggak disebutkan di sini. Iya. Maka ayatnya yang jadi maf'ul bih. Ya kan? Iya. Nah, kita lihat contohnya. Ya, ayyutullabi murid yang mana kataba darsa yang telah menulis pelajaran. Nah, lihat kataba fi'il apa? Fi'il muta'addi. Tadi kan Muta'addi. tapi maf'ul bihnya disebutkan yaitu apa? Ad-darsa. Darsa. Nah, jadi sudah ada dia maf'ul bihnya. Maka tidak perlu ayu yang jadi maf'ul bih. Maka ayunya menjadi apa? Ayunya mubtada. Mubtada. Katabanya menjadi Fi'il muta'addi. Khobar. Khobar dari ayu. Ya kan, darsanya maf'ul bih dari kataba. Oke, ya. Yaitu yang kedua fi'il muta'addi yang maf'ul bihnya disebutkan. Ya, atau isim nakiro. Yang ketiga ini isim nakiro. Isim nakiro itu apa? Yang lawan dari ma'rifah. Lawan dari ma'rifah. Ya, biasanya tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Misalnya ayul fariqaini yang mana dari dua golongan ahaku bil amni yang berhak mendapat keamanan. Ahaku ini nakiro. Tidak ada alif lam. Maka karena nakiro itu kan cocok jadi apa? Cocok. Jadi khobar. Ya khobar. Kan secara asal, masih ingat nggak? Secara asal mubtada itu ma'rifah. Ma'rifah. Khobar nakiro. Nakiro. Nah, jadi karena hakunya nakiro, dia cocok jadi khobar. Jadi sebetulnya secara simpelnya tadi, kalau kata setelahnya itu cocok jadi khobar, ayunya jadi mubtada begitu. Karena aku cocok. Sudah mesti itu Ustaz ya. Sudah mesti. Ya. Ahaku nakiro cocok jadi khobar, maka ayunya mubtada. Ayul fariqain, ayunya mubtada. Marfu tanda marfunya doma dan dia mudhof, fariqainnya mudhof ilaih. Majrur tanda majrurnya iya karena musanna. Ahaku khobar mubtada dari ayu. Marfu tanda marfunya doma, ya huruf jar amma majrur oleh ba. Yang berikutnya atau jumlah ismiyah. Tuh, berupa jumlah ismiyah. Jadi terdiri dari jumlah ismiyah, berarti jumlah ismiyah itu terdiri dari apa? Mubtada khobar lagi. Ya kan? Atau dimasuki kana atau ina ya. Itu sama. Jumlah ismiyah. Nah, lihat. Ayu tilmidin murid yang mana huwal faizu. Dia. Yang mana dia adalah pemenang. Ya, ayu tilmid. Setelah ayu tilmid ini huwa al faizu. Huwa al faizu itu apa? Mubtada khobar. Nah, huwanya mubtada, faizunya khobar kan? Ya. Jadi dia setelahnya itu berupa jumlah ismiyah. Nah, maka ayunya jadi apa kedudukannya? Jadi mubtada. Mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu huwa al-faizun. Gitu. Jadi huwa al-faizunnya mubtada khobar jadi khobar ya dari ayu. Beranak lagi Pak Ustaz gitu. Ya, itu kan namanya khobar jumlah kan? Khobar jumlah itu. Sudah kita bahas tentang khobar jumlah. Ya, berikutnya dan yang disebutkan setelahnya itu atau sibhu jumlah. Nah, ini sibhu jumlah yang berikutnya. Jadi baik jumlah ismiyah atau sibhu jumlah.
Sibuk jumlah itu bisa jar majrur, bisa dzaraf ya. Iya. Dua, sibuk jumlah itu kan dua. Misalnya di sini dzaraf ya. Ayu sodikin amamaka. Teman yang mana yang ada di depanmu? Nah, amamaka ini terdiri dari apa? Amamaka. Ya sibuk jumlah. Ya, sibuk jumlah dzaraf kan Dzaraf. amama dzaraf apa? Dzaraf makan. Makan. Ya, ka-nya mudhof ilaih. Nah, maka ayunya ini adalah Mubtada. mubtada, khobarnya mana? Sibuk jumlah Sibuk amamaka. jumlah amamaka begitu. Ya, atau kalau huruf jar misalnya apa? Bisa buat contoh? Jar majrur. Bi itu. Misalnya gimana? Bi. Ayu sidikin bi babin. Ya, Bisa nggak Pak Ustaz? bibabin artinya apa? Yang manakah yang tahu? Oh, bukan berarti Pak Ustaz. Misalnya ayu sodikin fil baiti. Fil baiti. Ya, itu kan jar majrur. Fil baiti. Itu pertama ayunya jadi mubtada. Secara simpel tadi saya katakan kata yang setelahnya setelah mudhof ilaihnya maksudnya karena ayu itu setelahnya kan mudhof ilaih. Nah, setelah mudhof ilaihnya itu cocok jadi khobar. Kalau cocok jadi khobar ayunya mubtada. Cocok jadi khobar itu bisa berupa tadi fi'il lazim, fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihnya, nakiro, jumlah ismiyah, sibuk jumlah. Asal cocok jadi khobar gitu maksudnya. Nah, gitu. Cocok jadi khobar. Kemudian berikutnya. Nah, pada seluruh contoh di atas, kata ayu diirobkan mubtada. Nah, ini kalau pengirobannya sudah kita pelajari, insyaallah bisa. Mubtadaun, marfuun, wa alamatur rafi dhammatun zahiratun bi akhirih. Kesananya kan wa huwa mudhof, biasanya dia jadi mudhof. Karena kan dia bertanya, yang mana? Yang mana apa? Kan harus ada mudhof ilaihnya itu. Yang mana? Ya kan, yang mana apa? Harus ada mudhof ilaihnya biasanya. Nah, berikutnya, lihat. Ini sebaliknya. Kalau ini sebaliknya. Diirobkan sebagai khobar. Lihat ini. Kalau sekarang jadi khobar. Ya, yang didahulukan. Khobar muqaddam. Jika setelahnya isim ma'rifah yang menjadi mubtada. Nih, jadi kalau setelahnya cocok tidak cocok jadi khobar tapi cocok jadi mubtada. Nah, berarti ayunya yang jadi khobarnya gitu. Kalau cocok jadi mubtada itu berarti dia isim apa? Isim ma'rifah. Ma'rifah tadi kebalikan nakiro. Karena secara asal mubtada itu ma'rifah, khobar itu Nakiro. nakiro itu patokannya. Nah, kalau setelah ayu itu adalah berupa isim ma'rifah, berarti yang isim ma'rifahnya itu yang lebih cocok jadi mubtada, maka ayunya jadi khobar. Iya, iya. Contoh, ayu mudarisin anta. Iya, iya. Guru yang manakah? Atau maksudnya guru apa kamu itu? Kamu guru apa? Guru pelajaran apa? Gitu. Ayu mudarisin anta. Nah, anta itu apa? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Karena domir itu semua nakirah ma'rifah. Ya. Isim isyarah, isim mausul itu ma'rifah semuanya. Termasuk tergolong ma'rifah. Nama orang ya. Gitu. Maka ayunya jadi apa? Ayunya jadi khobar. Khobar muqaddam. Marfu wa alamat rafi'idhamu wa mudhaf mudarisin mudhaf ilaih majrur wa alamat jarih anta mubtada. domir munfasil mabniun ala fathi fi mahali raf'in mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan. Ya, berikutnya nah ini tadi udah pengirobannya tadi udah ya. Ya lalu berikutnya diirobkan sebagai maf'ul bi. Nah ini tadi yang sempat saya disebutkan tadi. Diirobkan sebagai maf'ul bi jika setelahnya fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bi.
Jadi ada mutaaddi, maf'ul bihnya nggak disebutkan. Nah, maka ayunya yang jadi maf'ul bih. Tadi yang saya tuliskan di atas. Ayya kitabin qara'ta. Sudah dibahas Pak Sadim Ya, tadi buku yang mana yang telah kamu baca. Nah, qara'ta itu kan fi'il mutaaddi. Butuh objek karena nggak disebutkan, maka ayanya yang jadi maf'ul bih. Tadi baca mansub ayya. Ayya maf'ul bih mansub walamatun fatha zahira fi akhirih wa huwa mudhaf kitabin mudhaf ilaih. Qara'na fi'lun madin ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharikin wa ta'u dhamir mutasil mabni alal fatih bima raf'in fa'il. Contoh lain berikutnya irob berikutnya nih, kemungkinan irob ini sangat terkait dengan kita melihat maknanya. Harus melihat makna ya, kayak qara'ta kamu telah membaca, berarti kan butuh objek. Kayaknya maf'ul bih. Jadi lihat maknanya dulu baru kita bisa menentukan irobnya. Ya, berikutnya diirobkan sebagai maf'ul mutlak. Ya, jadi ini tergantung ya istifham ini tergantung struktur kalimatnya seperti apa ya, sama dengan kata-kata lain kan bisa berubah-ubah kedudukan irobnya. Tergantung struktur kalimatnya. Diirobkan sebagai maf'ul mutlak jika isim yang menjadi mudhof ilaihnya adalah masdar dari fiil yang disebutkan setelahnya. Ingat, jika maf'ul bih kan ayya dorbin. Nah, dorbin kan maf'ul bih dari ayya. Ya. Nah, maf'ul bihnya itu berupa masdar dari yang fiil yang disebutkan setelahnya, dorobta. Masdar dari dorobta, dorban. Dorbin. Jadi ayya dororbin dorobta. Maknanya itu dengan pukulan yang bagaimana kamu telah memukul. Nah, maka ayahnya ini jadi apa? Kedudukan irobnya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jadi pengganti dari dor, karena asalnya kan dorobta dorban, asalnya kan begitu. Ya. Dorban kan maf'ul mutlak asalnya, tapi karena dimasuki ayah, dorbinnya mudhof ilaih, ayahnya yang menempati kedudukan dorbinnya. Maf'ul mutlak ayahnya itu. Ayah dorbin dorobta, ya ayahnya jadi maf'ul mutlak. Mansub walamatun nasbi fathah. Wa huwa mudhof, dorbinnya mudhof ilaih. Dorobdanya ya seperti biasa fil madi. Fa'il ta'nya jadi fa'il domir. Ini libayani nau'ihi kan, menjelaskan macamnya. Macam. Jadi pukulan yang bagaimana kan itu macamnya. Ayat dorobtin dorobta, ayat darbin dorobta, jawabannya dorob tu dorban syadidan misalnya. Memukul dengan pukulan yang keras. Ya, lalu berikutnya diirobkan sebagai maf'ul fih baik zorfu zaman jika didapatkan kepada zorfu zaman atau zorfu makan jika didapatkan kepada zorfu makan. Jadi sekarang dilihat mudhof ilaihnya. Tadi kalau mudhof ilaihnya berupa masdar dari fiil yang disebutkan setelah dia maf'ul mutlak. Ya, kalau mudhof ilaihnya ya berupa waktu berarti dia zorfu zaman. Misalnya ayya yaumin, hari apa? Yaumin kan waktu kan? Hari. Hari yang mana atau hari apa? Zurtani, kamu telah mengunjungi saya. Berarti ayahnya apa irobnya? Maf'ul mutlak maf'ul fi zarfu zaman. Kenapa? Karena mudhof ilaihnya itu adalah berupa zaman, waktu. Karena mudhof ilaih itu kedudukannya diganti oleh ayahnya gitu. Asalnya kan
misalnya yauman zurtani, hari kamu telah mengunjungi aku. Karena asalnya kan yaumannya yang zarfu zaman. Karena dimasuki ayya, maka yauminnya jadi mudhof ilaih, zarfu zamannya pindah ke ayanya gitu. Menggantikan posisinya. Ayanya jadi zarfu zamannya. Yauminnya jadi mudhof ilaih. Ayya yaumin, hari apa? Ya, contoh lain ini yang menjadi zarfu makan. Ayya majlisin tajlisu, di majlis yang mana kamu duduk. Majlis itu kan tempat. Isim makan ya, tempat duduk. Nah, asalnya kan majlisan jalas itu ya, ajlisu majlisa. Saya duduk di tempat duduk, itu kan ke tempat, keterangan tempat. Lalu dimasuki ayya, maka berpindah posisinya ke ayya. Ayya majlisin, tempat duduk yang mana? Ayyanya menjadi zarful makan. Mansub. Mudhof, majlisnya mudhof ilaih. Ya, lalu diirobkan menjadi majrur jika didahului huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Kalau yang ini insya Allah gampang. Karena sebelumnya huruf jar ya berarti majrur oleh huruf jar. Atau sebelumnya mudhof, maka dia jadi mudhof ilaih. Contoh, li ayyi sababin zahabta, dimasuki oleh li, huruf jar li. Li ayyi sababin zahabta, karena sebab apa kamu pergi? Di ayyi sababin. Ayyinya majrur oleh lam. Majrurun bil lam ya, walamatu jarihi kasr. Wa huwa mudhof, ini tetap mudhof ya, sababin mudhof ilaih. Nah, lalu menjadi mudhof ilaih. Qalama ayyi tilmidin ista'arta. Nah, ini bisa seperti ini. Qalama ayyi tilmidin, pulpen murid yang mana? Qalama ayyi tilmidin. Pulpen murid yang mana yang kamu pinjam? Nah, ayyinya mudhof ilaih dari qalama. Karena qalama diidofatkan ke ayyi. Qalama ayyi tilmidin. Begitu. Ya, misalnya ilmu ayyi ustadin atau ilma ayyi ustadin ta'alam tahu, ilmu ustad yang mana ini? Ilma ayyi ustadin, itu seperti itu. Maka ayyinya itu menjadi mudhof ilaih. Sedangkan qalamanya jadi apa? Mansub. Jadi mudhof atau gimana? Kalau mudhof bukan kedudukan utama. Oh, jadi Qalama mansub kenapa? Kenapa? Karena dari Jadi khobar maksud Khobar mansub. Khobar apa? di Kenapa mansub? Qalama, coba dilihat maknanya. Pulpen Jadi murid yang mana yang kamu pinjam? maf'ul bi Pak Ustaz. Maf'ul bi dari mana? Oh iya ya, makna ya Pak Ustaz ya. Ya makanya kita menentukan itu kembali ke mana? Dari mana? Kalau maf'ul bi itu berarti mana fi'il fa'ilnya? Ista'arta. Dari ista'arta meminjam. Meminjam apa? Meminjam pulpen. Iya. Maf'ul bi. Jadi ayahnya maf'ul bi yang didahulukan.